warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurifah Syahrir, jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Alauddin Makassar. Di sini pertama-tama saya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Saya akan menjelaskan mengenai tumbukan 1, 2, dan 3 dimensi. Nah, yang pertama, tumbukan 1 dimensi, di mana jika tumbukan 1 dimensi itu jika garis pada vektor momentum yang saling bertumbukan berada dalam satu garis. Dapat kita lihat pada gambar yang ada di sini, M1 dan M2 sebelum bertumbukan dan di sini sesudah bertumbukan. Nah, pada di sini terdapat satu komponen momentum, yaitu X, Y, dan Z, sehingga dapat kita tuliskan M1 U2 X ditambah M2 U2 X sama dengan M1 P1X ditambah M2 V2 X, atau M1 U2 ditambah M2 U2 ditambah M1 V1 ditambah M2 V2. Nah, di sini pada sebelah sini itu sebelum bertumbukan. Nah, pada yang ini itu setelah bertumbukan. Nah, yang kedua yang saya akan membahas yaitu tumbukan dalam 2 dimensi. Nah, di mana tumbukan dalam 2 dimensi itu jika garis kerja pada vektor momentum terletak dalam suatu garis lurus atau bisa saja sejajar atau berpotongan, tetapi masih terletak dalam suatu bidang datar. Nah, dapat kita perhatikan pada gambar di sini bahwa partikel M1 dan M2 dengan sudut hamburan 1 dan 2 terhadap sumbu semula. Nah, yang pertama yaitu dapat kita tuliskan komponen vektor dalam arah sumbu X sebelum dan sesudah bertumbukan. M1 U1X ditambah M2 U2X sama dengan M1 V1X ditambah M2 V2X, atau bisa saja kita tuliskan M1 U1 ditambah M2 U2 sama dengan M1 V1 cos theta 1 ditambah M2 V2 cos theta 2. Nah, kemudian di sebelah sini ada komponen momentum dari arah sumbu Y. Dapat dituliskan M1 U1Y ditambah M2 U2Y sama dengan M1 V1Y ditambah M2 V2Y, atau bisa saja kita tuliskan 0 sama dengan M1 V1 sin theta 1 ditambah M2 V2 sin theta 2. Nah, yang ketiga yang saya akan membahas yaitu tumbukan dalam 3 dimensi, di mana tumbukan dalam 3 dimensi ini jika jenis kerja pada momentum dari benda-benda yang bertumbukan tidak terletak dalam suatu garis atau suatu bidang atau saling bersilangan. Nah, hukum kekekalan momentumnya dapat kita tuliskan seperti ini. M1 U1X ditambah M2 U2X sama dengan M1 V1X ditambah M2 V2X. Yang ini untuk sumbu X. Nah, kemudian M1 U1Y ditambah M2 U2Y sama dengan M1 V1Y ditambah M2 V2Y, ini untuk sumbu Y. Kemudian M1 U1Z ditambah M2 U2Z ditambah M1 V1Z ditambah M2 V2Z, ini untuk sumbu Z. Nah, kemudian yang saya ingin jelaskan yaitu sistem dengan massa yang berubah. Nah, untuk menjelaskan secara umum sistem massa yang berubah ini dapat dilihat pada persamaan
persamaan dP per dt sama dengan M, atau dV PM per dt sama dengan M A PM sama dengan F E XT. Nah, pada saat T terdiri dari massa momentum mv, massa dm bergerak kecil dengan kecepatan u pada saat dt, kemudian massa menjadi satu dengan massa m, dan massa gabungan m ditambah dm bergerak dengan kecepatan v ditambah dv. Nah, cara mudahnya hal ini dapat dianggap sebagai proses tumbukan momentum total pada saat T atau sebelum tumbukan. Nah, bisa kita tuliskan yaitu mv ditambah u dm, yaitu momentum total pada saat T ditambah dt, ini sesudah tumbukan. Nah, kemudian dituliskan M ditambah dm dalam kurung V ditambah dv. Maka perubahan momentum dp adalah dp sama dengan dalam kurung M ditambah dm dalam kurung V ditambah dv dikurang M V ditambah u dm. Nah, sama dengan M dv ditambah V dm ditambah dm dv dikurang u dm. Karena dm di sini dan dv dianggap kecil, maka dp m dv ditambah v dm dikurang u dm. Nah, karena persamaan dv dan dt ini dianggap kecil, maka kita dapat tuliskan tadi persamaannya, yaitu F E XT sama dengan dp per dt sama dengan mdv ditambah v dm dikurang u dm per dt, atau bisa kita tuliskan yaitu F E XT sama dengan M dv per dt dikurang dalam kurung u dikurang v dm per dt. Di sini besaran u dan v ini disebut kecepatan relatif dm terhadap m, sehingga dapat dituliskan v real sama dengan u dikurang v. Kemudian kecepatan masuknya massa dm dilihat di m. Jika
jika seperti ini kita gambarkan bahwa DM di sini U, kemudian M di sini V. Nah, yang pertama itu P-nya itu M V ditambah U DM pada saat T. Nah, kita dapat tuliskan menjadi M ditambah DM V ditambah DV. Nah, kemudian B-nya itu P sama dengan dalam kurung M ditambah DM dalam kurung V ditambah DV pada saat T ini, pada saat T ditambah DT, sehingga persamaan yang tadi dapat dituliskan menjadi DV M per M DV per DT sama dengan F E XT ditambah V real DM per DT. Nah, suku pertama dalam ruas kanan pada F itu menunjukkan gaya resultan yang bekerja pada sistem dan tidak terhadap M akibat tumpukan, karena gaya tersebut merupakan gaya internal dalam suatu sistem total. Kemudian pada ruas kiri F real DM per DT menyatakan momentum rata-rata yang dialihkan atau transfer keluar sebagai akibat massa yang telah meninggalkan atau masuk ke dalam sistem. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.